Itu namanya satu gelombang. Nah, sedangkan ada namanya frekuensi. Frekuensi itu adalah uh, jumlah gelombang dalam satu detik. Nah, ini jadi satu gelombang dalam satu detik itu ada berapa gelombang. Nah, tadi kan kita menyebutkan di ultrasound sendiri itu gelombangnya itu 2 MHz. Nah, berarti dalam satu detik kita 2 juta gelombang. Nah, 2 juta gelombang. Makanya dari itu makin kalau hubungannya tadi makin tinggi frekuensi itu citra yang dihasilkan atau gambar yang dihasilkan itu makin bagus. Kenapa? Itu karena dalam satu detik itu jumlah cycle-nya itu atau gelombangnya itu sangat banyak sehingga citra yang dihasilkan itu lebih bagus. Tetapi itu yang dikorbankan itu penetration depth-nya itu kedalaman dari objeknya itu. Itu kemarin kan ada pertanyaan tentang frekuensi juga ya. Kenapa frekuensinya makin tinggi, citra penetration depth-nya itu makin dangkal. Alasannya itu satu lagi makin tinggi frekuensi itu daya lebih cepat diserap oleh bagian tubuh gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, makin tinggi frekuensi, daya absorbnya juga makin tinggi, tetapi penetration depth-nya low. Jadi untuk pemeriksaan bagian permukaan tubuh gitu. Nah, sedangkan untuk frekuensi yang rendah, daya absorbnya juga rendah, itu dapat untuk penetration depth-nya itu lebih dalam. Nah, ini beberapa penggunaan atau pemeriksaan frekuensi. Ini examination-nya atau pemeriksaan buat bagian apa gitu. Jadi 2,5 sampai 5 MHz itu biasanya digunakan untuk abdominal organ atau bagian organ-organ yang gede-gede bagian dalam, buat jantung atau buat Sinyalnya hilang. Vin, ke-mute, Vin. Ke-mute atau Kayaknya ke-mute deh, sinyalnya Pak. Itu menghilang? logonya ke-mute soalnya. Vin, ke-mute, Vin. Mungkin saya lanjutin dulu aja kali, Pak. Yeah. Jadi sebenarnya hubungan frekuensi, penetrasi sama resolusi ini bisa kita analogikan seperti kita ambil gambar pada sebuah kamera. Jadi kan biasanya kalau pikselnya tinggi, tingkat kerapatannya banyak, maka otomatis resolusi yang akan dihasilkan lebih tinggi. Nah, itu sama dengan USG. Citra yang dihasilkan oleh gambar USG dengan menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, biasanya dia akan menghasilkan gambar yang sangat baik. Tapi untuk penetrasi atau kedalaman pada suatu objek yang akan diukur, itu biasanya akan rendah. Nah, untuk penggunaan frekuensi tinggi itu sendiri biasanya dia digunakan hanya untuk pada bagian-bagian superficial atau bagian-bagian permukaan pada tubuh. Kayak misalnya Hilang sama sekali. Left, iya. Kayak misalnya tuh bagian-bagian pembuluh darah biasa gitu, atau enggak ketika kita mau ngukur karotis biasanya tuh itu menggunakan probe dengan frekuensi tinggi. Nah, biasanya probe dengan frekuensi tinggi ini kita kenal dengan probe linier karena frekuensinya biasanya dia di atas dari frekuensi yang biasanya di atas dari frekuensi yang berbeda dengan probe convex. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan probe convex,
dia itu untuk pemeriksaan bagian dalam tubuh, kayak contohnya bagian-bagian abdomen. Nah, ini dia menggunakan frekuensi yang rendah. Karena tingkat kedalaman yang diambil cukup dalam, otomatis. Tapi sebenarnya dalam artian kurang baik adalah baik pada probe convex ini tetap akan bisa kita periksa. Selanjutnya saya share dulu. Masuk nggak ya Pak gambarnya? Atau teman-teman udah belum ya? Belum. Pada hujan terus nggak di sana? Utara belum, Pak. Di Depok hujan? Utara belakang. Nggak kebagian ya Pak Wawan? Iya. Belum Pokoknya aja. kebagian. Belum. Masih belum. Mana ya? Sebentar. Ya. Oke. Tadi sampai sini ya? Nggak bisa gabung Kevin, ya aneh nih katanya. Halo. Nah, Ini tadi keputusan Di tengah-tengah pin. makanya gue tiba-tiba ketahunya dia sudah ngomong aja. ya terusin. Terus saya kaget, Pak. Lah kok dia tiba-tiba ngomong, yang dia ngomongin tuh udah beda dari saya gitu. Jadi dia tadi tuh ngomong sendiri, astaga. Pakai PPT atau lu Vin? Gue aja deh ya yang udah ini tadi. Ini sampai mana tadi ya? Masih di frekuensi penetrasi resolusi kok. Tadi saya dengerin Pin. Gak tahu saya Pak, makanya saya juga bingung ya tadi. Oke lanjut. Maaf ya. Aduh. Tadi sampai sini ya? Iya. Aduh, dada aja. Oh ini udah ya? Udah. Oh, udah ya. Selanjutnya itu propagation velocity atau kecepatan rambat gelombang. Nah, di udara sendiri itu kecepatan rambat gelombang itu 300 meter per second. Kalau di air itu 1.500 meter per second itu ketentuan. Nah, untuk international standarnya itu di itu kecepatan rambat gelombangnya itu di tubuh manusia itu 1.540 meter per second. Nah, ini hampir sama dengan kecepatan rambat di air. Nah, makanya pada penggunaan ultrasound kita menggunakan gel. Nah, ini beberapa kecepatan rambat gelombang pada bagian-bagian tubuh. Ini ada di udara tadi 330, di tulang tuh ada 4.080, di air 1.480, ini di tulang ini di
di paru-paru itu 650, PET ini lemak ya 1459 nih, kalau di soft tissue 1540. Ini juga ada nih tentang density atau kerapatan dari jaringan itu sendiri. Nilainya ini udah mungkin dari hasil penelitian orang transducer transducer itu sendiri bagian-bagiannya. Ada beberapa bagian dari transducer itu sendiri, yang itu ada kabel bagian belakang, terus damping material, terus ada piezoelectric element sendiri, terus ada matching layer, terus ada acoustic lens. Mungkin mau nambahin sedikit, Vin. Jadi untuk di bagian transducer ini mungkin kalian kalau di sini kan gambarnya damping material ya. Biasanya damping material ini sama dengan backing material. Jadi dia itu adanya di bagian belakang setelah matching layer biasanya. Jadi damping material itu sama dengan backing material. Ya benar, itu sama sih, damping material sama backing material tergantung pemakaiannya aja sih bahasaan gitu. Selanjutnya. Mungkin kalau dari pertanyaan kemarin itu lebih ke mungkin dari ini dulu, kayak matching layar dulu ya. Kalau matching layar itu kan ini penggunaannya itu untuk mengoptimalkan pengiriman dan penerimaan sinyal. Jadi ibaratnya itu karena perbedaan dari nilai impedansi antara si piezoelectric element ini dengan jaringan tubuh kita, maka digunakan matching layer ini sebagai perantaranya, sehingga jadi itu untuk mengoptimalkan pengiriman dan penerimaan sinyal receive-nya si sinyal itu sendiri. Jadi fungsi utamanya itu matching layer. Sedangkan buat backing material itu bahan penyusun dari backing material ini memiliki karakteristik memiliki atenuasi yang tinggi dan kerapatan bahan yang tinggi. Ya, fungsinya salah satu fungsinya itu untuk mengontrol vibrasi dari transducer ultrasound itu sendiri. Nah, yang bagaimana kita kan si gelombang itu dihasilkan oleh si kristal ini tadi ya, kan dia bergetar tuh. Nah, agar tuh getarnya itu nggak balik-balik lagi ke ini, jadi diseraplah oleh si backing block ini. Itu fungsinya backing material. Mungkin sampai di sini ada yang bingung nggak? Atau mungkin ada ditanyakan? Ya mungkin perlu ditambahkan tadi ya, Vin. Nah, tadi kan sempat disebutkan ada gel, menggunakan gel. Mungkin ini perlu dijelaskan fungsinya gel itu sebagai apa gitu. Oh, kalau fungsinya gel itu gimana? Jadi kan kalau gelombang itu dari ini sih. Nah, dia itu kecepatan rambahnya itu di 1480 atau 1540 ini ya. Nah, sedangkan kalau dia ada udara aja di antara si ultrasound itu dengan permukaan soft tissue ini, permukaan kulit kita, itu malah nggak kebaca karena itu ada udara. Nah, udara ini kalau di sini udara air ini nilai impedansinya itu rendah, jadi sehingga tidak gimana ya istilahnya ya. Jadi mungkin saya tambahkan, sebenarnya jadi fungsi gel ini adalah sebagai perantara antara transducer dengan permukaan tubuh kita yang akan diperiksa di measure gitu ya. Jadi benar kata Kevin tadi, kalau misalnya transducer ini mengenai udara, otomatis citra yang dihasilkan biasanya tidak dapat diimplementasikan sebagai pemeriksaan, karena pada dasarnya ultrasound itu
dia mengukur pada kecepatan suara. Jadi kan tadi ada nilai rata-rata dari kecepatan suaranya itu 1540. Nah, kalau dia mengenai air atau tulang, kalau tulang biasanya dia akan dibalikan seluruhnya. Gelombang yang dipantulkan akan dikembalikan seluruhnya. Jadi dia jadi sebenarnya fungsi gelombang lensa transducer dengan permukaan tubuh yang akan kita periksa. Jelas apa masih kurang jelas? Mungkin. Mas Kevin, boleh nanya nggak saya, Mas? Pernah ada, Aduh. boleh, saya penasaran aja, ada probe yang bergetar itu di layar sebelah bagian mana ya itu kalau di probe yang? Coba balik lagi ke boleh aja. struktur probe deh. Oh, probe. Nah, itu suka ada probe itu bergetar, di kalau kita videonya sih, dengerin Pak. ke kuping itu bunyi gitu, itu mekanik motornya di mana ya? Posisinya. Karena itu di PCT-nya itu loh, Pak. Paling kalau Mungkin itu tergantung dari jenis probe-nya kali ya. Kan nggak semua probe ya. ada motornya ya. Yang ada motornya itu di Kalau nggak salah. Oh ya, khusus ya, yang ya, panjang itu intravagina atau di probe ya 4D intravagina ya? itu. Kalau saya pasti sih Ini di mungkin, yang intravagina itu sih, Pak. Kan 360 ya malah. Karena angle-nya lebih lebar ya. Iya, lebih lebar. Oke, ya, clear. Di sini nggak terlihat gambarannya ya tadi yang Nggak ada sini. ini probe secara umum dulu ini sebenarnya. Oke, ya, clear. Makasih. Oke, dari Ica dan kawan-kawan ada pertanyaan nggak? Kalau buat saya belum ada, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya mau nanya nih, Bang. Jadi yang saya dapat juga terdapat horn ya, HORN. Jadi dia itu untuk memfokuskan pancaran gelombang ultrason. Iya, ada nggak sih, Bang? Apa? Jadi ya di dalam probe itu. Diulangi. Ini Pak Yusuf hilang nih suaranya, Pak. Halo. Saya chat aja ya, Pak ya. Saya chat. Ya, dilanjutin dulu aja. Kalau sambil ini hilang-hilang Pak. Ya, Yusuf hilang-hilang soalnya nih. Halo? Ya, lanjutkan aja, Vin. Oh, lanjutin aja, Pak. Ya, bentar. Sambil nunggu nanti chat sama Yusuf. Ini gambar bagian luar dari transducer itu. Yang A ini lens, itu lensa bagian luar. Terus yang B itu shield, yang C itu yang matching layer. Di bawah matching layer itu baru ada piezoelectric itu, kristal. Biasanya piezoelectric itu kalau di transducer kita kenalnya dengan elemen aktif. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin tentang elemen transducer, berarti itu piezoelectricnya. Nah, biasanya elemen-elemen aktif di transducer ini ada beberapa channel. Jadi ada yang 192 channel, ada yang 64 channel, ada yang 256 channel, dan sebagainya. Iya. Dan tergantung dari jenis transducernya juga nantinya. Terus ini ada nama impedansi akustik. Jadi di setiap organ tubuh
kita masing-masing itu memiliki nilai pedansi yang berbeda. Karena nilai pedansi yang berbeda itulah kenapa citra itu bisa dibedakan. Gitu. Nah, pada lemak itu nilai pedansinya 137, kalau air 149, kalau pada otak 1,58, kalau pada ini yang sudah didapatkan. Kalau di air tuh nilai pedansinya sangat kecil ya, Pak ya. Ini dalam 10 maka 6 kg per meter kubik ini. Ini nilai pedansinya. Ini apa sih yang bedain nilai pedansi itu? Ini kalau bisa dilihat dari gambar ini, yang ini ada 2 organ ya. Yang organ pertama itu yang abu-abu, yang organ yang merah itu yang organ 1 organ 2 sih Pak sebenarnya. Yang kiri yang small ini yang beda di impedansinya yang lebih tinggi. kecil, yang kanan tuh impedansinya yang gede bedanya gitu. Nah, yang biru, panah biru itu ini sinyalnya atau gelombang yang dikirim, gelombang ya. Nah, yang merah itu yang dikembalikan atau gelombang ekonya itu yang merah. Sedangkan yang biru itu gelombang yang diteruskan. Ya, gelombang ini yang diteruskan. Jadi kalau dia beda small atau small difference in impedance, itu perbedaan impedansi antara 2 buah organ itu kecil, maka lebih banyak yang diserap si gelombang itu. Bisa kita lihat contohnya pada misalnya jaringan lunak dengan tulang. Sorry, kalau itu bukan. Mungkin dari gambar apa ya? Dari apa? Soft tissue dengan organ misalnya ginjal atau apa kan ada bedanya dikit tuh. Nah, itu bisa kelihatan gitu. Sedangkan kalau yang bedanya jauh antara soft tissue dengan tulang, itu bakal kelihatan langsung sih. Itu kan jauh banget tuh nilai pedansinya. Nih, sedang di tisu 3,7, sedangkan misalnya kita ukur dengan fat aja deh, dengan lemak itu 1,37 tuh jauh bedanya. Sehingga dari ini kelihatan kalau itu bedanya jauh, sedangkan tulang itu kan kalau katanya Tias tadi bakal terpantulkan semuanya gitu, seluruhnya gitu. Ya. Jadi seharusnya kalau pada tulang ini yang merah ini juga full ke atas gitu. Jadi itu yang disebut dengan impedansi akustik tadi. Paham nggak penjelasannya? Jadi mungkin parameter impedansi itu apa ya Mas Kevin? Parameter maksudnya gimana Pak? Kan satuannya betul. Kalau impedansi ini sebenarnya nih kilogram per meter. Yang di bawah ini ya, kilogram per meter persegi ini. Iya. Per area. Oh, gambaran saya impedansi itu, resonansi seperti itu. Karena impedansi akustik berarti beda sama impedansi resonansi ya. Sama nggak Pak? Kurang tahu juga sih Pak. Kayak kalau resonansi. Ini kayaknya siapa? Ada pertanyaan dari Yusuf nih, dia jelas masalah yang tadi tuh, versi pedansi dengan apa small pedansi. Nah ini. Ini ya. Ya. Makanya ini kayaknya gambarannya seperti ini Pak Maman. Kita bayangkan sebagai resistor aja gitu loh. Jadi kalau dia resistansinya kecil kan bablas tuh arus. Nah, sementara kalau ini impedansinya perbedaannya kecil, ini pasti diserap nih frekuensi tadi dari apa namanya probe. Jadi bablas terus seperti itu kan ya Mas Kevin kalau saya tangkap ya. Nah, tapi kalau perbedaan impedansinya lebar atau besar,
Ini yang diserap kecil, makanya yang dibalikan receivingnya jadi nilainya besar gitu. Yang merah ini kan ke atas. Kalau saya tangkap sih begitu. Benar. Jadi kalau kecil itu nilai impedansinya lebih banyak yang terserap gitu. Yang terpantulnya itu ada yang sebagian terpantulkan, yang sebagiannya terserap. Nah kalau itu lebih banyak yang terpantulkan daripada yang diserap gitu. Iya, contohnya itu tadi kayak tulang sama soft tissue. Jadi perbedaan impedansi antara soft tissue sama tulang itu kan sangat signifikan. Maka dari itu si USG ini kalau dia mengukur tulang ini gelombang suara yang akan dipantulin itu dia akan terpantulkan sepenuhnya. Nah, maka dari itu semua struktur yang ada di belakang tulang biasanya dia itu ada dalam bayangan akustik. Itu kenapa makanya tulang ini dikategorikan sama dengan udara karena tidak dapat ditembus oleh frekuensi yang dihasilkan oleh gelombang suara itu sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk penyebab refleksi sama impedans akustik ini itu dia ini tadi kan Pak Maman nanya gelombang ini fungsinya apa sih, kan tadi dijelasin sebagai perantara antara jaringan yang akan kita ukur dan si probe itu, bagian lensa probe ini ya. Nah, sebenarnya fungsi gel ini ada lagi. Jadi gel ini untuk mencegah gelombang suara yang dipantulkan sepenuhnya tadi. Jadi kan karena udah dipantulkan semua, ketika kita mengukur jaringan lunak, maka gelombang akan dipantulkan sebagian. Nah, untuk mencegah gelombang pantul sepenuhnya itu, maka gel ini berfungsi untuk pencegahan gelombang oleh udara. Iya, sebagai damper oleh udara. Damper ya. Gitu. Dari sebenarnya timnya siapa? Sebenarnya kan ultrasound ini dibutuhkan tuh gelombang pantulnya itu ya, ekonya itu yang penting. Iya. Kalau nggak ada eko berarti dia tuh nggak ada gambar gitu. Kalau misalnya dia small differences in impedance itu, kalau impedansinya itu sama, ibaratnya kecil, berarti yang gambar lebih banyak struktur yang ke bawah yang nanti yang bakal dicitrakan sama dia, karena yang diserap itu masih ada gitu, yang diabsorb gitu. Siapa? Ica, Yusuf dengan Rafika. Jelas fungsinya ya. Iya, Pak. Pokoknya Jelas, Pak. dari gambar ini yang biru itu yang dari ultrasound, yang merah itu yang mantul, yang biru yang di merah itu yang biru langit, itu tuh yang diserap, yang diabsorb sama yang diteruskan lah, jatuhnya yang diteruskan buat organ lainnya gitu. Nanti bakal ada dipantulkan lagi gitu sampai nanti si gelombangnya habis gitu, udah terserap sepenuhnya atau gimana lah gitu. Jadi intinya kan yang dibutuhkan dari ultrasound ini kan si ekonya ini gitu. Paham nggak? Jadi gini, mungkin saya ingat dulu awal-awal saya kerja itu saya handle yang namanya SWL gitu ya. SWL itu juga menggunakan gelombang suara gitu ya. Nah, itu prinsipnya itu gini, perbedaannya gini. Mungkin di rumah tuh punya ini ya, apa sih namanya, speaker ya, speaker suara gitu ya, yang untuk dengar lagu gitu. Nah, itu sebenarnya speaker suara itu adalah gelombang suara pada udara. Pecah dia gitu ya, tidak bisa diarahkan gitu ya, dia udah pecah aja jadi bentuk suara. Nah, supaya dia mengarah gelombang suara ini bisa diarahkan, dia harus punya satu media yang bisa membuat dia bisa difokuskan gitu. Salah satunya adalah air gitu ya. Jadi kalau dulu saya ingat di SWL itu sistem pembangkit suara itu direndam di air gitu ya. Jadi nanti difokuskan ke arah batu ginjalnya. Nah, sama seperti ini gitu ya. Kalau tadi misalnya disinggung soal gel,
kalau misalnya apa namanya pada penggunaannya tidak pakai gel bisa nggak? Bisa, ya. Bisa. Gitu. Kalau pertanyaannya bisa ya, tapi kalau misalnya menghasilkan gambar apa enggak? Nah belum tentu. Gitu. Nah sekarang kenapa? Karena tidak pakai gel antara transducer ya probe-nya dengan permukaan tubuh itu harus apa sih namanya? Tadi prosesnya Kak Kevin bilang itu tidak boleh ada di antara dua apa material ini tidak boleh terjadi ada ada udara. Nah itu dibuang udara itu dengan menggunakan memberikan gel untuk menghilangkan semua udara yang ada dari permukaannya gitu ya. Jadi sebagai dumping apa material ya. Dumping materialnya gitu. Itu ya tambahan dari saya ya soalnya. Benar. Nah, itu nanti mungkin Pak Barka juga akan jelaskan gitu ya. Tanpa gel ini Bali. Ini mungkin ada kemarin itu ada pertanyaan Amod sama Bimod yang ini ya. Kalau untuk Amod sendiri ya, kalau untuk sekarang ini untuk penggunaan image citra sini itu udah nggak digunakan lagi. Sekarang udah ke 2D mode ya. Tapi Amod ini masih digunakan untuk pada echo itu buat detak jantung itu. Nah, cuma sekarang untuk penggunaan buat pencitraan itu pakai 2D mode atau B mode gitu. Itu sih. Ini ada tambahan mungkin tentang mode-mode yang ada di ultrasound. Ya, kalau 2D mode itu gambaran 2D, black and white sih biasanya. Terus kalau color Doppler itu ada colornya ada itu buat pembuluh darah sih biasanya. PW, ini M mode, ini 3D 4D image. Mungkin nanti kalau lebih jelasnya mungkin Pak Barka yang bakal jelasin. Mau nambahin sedikit, Vin. Kan kemarin ada pertanyaan tentang amplitudo mempengaruhi resolusi atau enggak. Jadi sebenarnya amplitudo ini dia ini berfungsinya itu biasanya adanya di B mode atau 2D mode kita pakainya karena dia untuk merubah-rubah suatu kecerahan pada gambar yang dihasilkan. Biasanya semakin besar amplitudonya, nah citra yang dihasilkan pada USG itu dia akan semakin terang. Terus B mode ini jadi gelombang echo-nya ini dan amplitudonya ini akan menyesuaikan warna dari si gambar itu. Jadi biasanya warna dari pencitraan 2D ini biasanya hitam, putih, atau abu-abu gitu. Itu aja sih paling kalau untuk amplitudo. Terus next. Mungkin dari saya baca segitu aja sih Pak. Mungkin kalau ada mau ditanyakan lagi atau kurang jelas boleh, atau enggak lanjut ke selanjutnya. Ini udah mencakup semua 9 pertanyaan ini ya? Iya. Udah Pak. Udah sih kayak Pak. Ntar saya coba cek lagi ya. Ini kayaknya kenapa semakin cepat objek makin cepat sinar ultrasound merambat gitu ya. Semakin rapat susunan partikel medium maka semakin cepat bunyi merambat karena bunyi merambat ini mah jawabannya ya pertanyaannya ya sorry. Iya Pak, jadi itu kenapa semakin cepat? Kenapa? Coba pertanyaannya jadi ini harus 10 ya. Impedansi akustik udah ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo. Pak, saya mau nanya, Pak.
Iya, Siapa nih? Rafika. Oke. Ya, Rafika. Tadi kan Bapak udah jelasin tuh yang frekuensi, amplitudo, dan kecepatan ya atau velocity. Nah, yang saya tangkap kan frekuensi itu mempengaruhi resolusi dan kedalaman penetrasi cerahan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh Lagi atas lagi. Bisa pakai slideshow nggak? Ini nggak kelihatan saya. Yang tulisan. Nah, Propagation velocity tadi kayaknya benar, Pak. nah ini ya. Nah, ini, ya. itu dia. Kan gelombang itu butuh medium untuk bisa merambat gitu. Nah, Rambat. kalau di air itu dia di udara itu dia itu nggak merambatnya itu nggak bagus gitu. Nah, sedangkan Tidak ada media untuk perawatan. media yang bagus untuk merambatnya si gelombang ultrason ini ya di range-nya si air 1500, kalau di standarnya itu di 1540 gitu. Jadi kalau nggak di area itu dia perambatannya itu nggak bagus gitu. Makanya tadi itu dibutuhkan tuh gel itu di permukaan kulit itu karena untuk menghilangkan si udara itu, sehingga si ultrason ini merambat bagus ke jaringan bagian tubuh gitu. Jadi gunanya sih itu bedanya. Jadi ketajaman kali ya, sharpness ya, Mas Kevin. Apa Pak? Gimana Pak? Ketajaman? Jadi kalau saya tangkap pertanyaan Mbak Rafika, fungsi dari velocity-nya ini di hasil gambarnya itu ke arah mana gitu? Oh, Ketajaman, brightness, atau kontras ya? Kontras ketajaman ya? Berarti mempengaruhi kualitas dari gambar yang akan dihasilkan dong. iya bisa. Soalnya kalau ada udara aja gitu pasti ada yang miss lah gitu, atau gambarnya kurang bagus, atau ada yang hilang gitu. Ke kualitas sih ya benar. Soalnya itulah yang meneruskan si gelombang yang dihasilkan dari ultrason itu ke tubuh kita. Mungkin gini. Set. Suaranya hilang Pak Maman. Saya kira saya yang hilang Pak kayak tadi. Pak Maman suaranya nggak kedengeran, hilang-hilang. Baru kebagian hujan kali. Jadi gini, mungkin pertanyaannya makin sekarang kan apa ya tadi, gelombang itu mempunyai kecepatan tertentu tergantung dari media perambatan gitu kan ya. Tunggu deh, tadi saya ngelihat ya, coba ini slide sebelumnya, ini ya, Apa ini? ini sebelumnya, enggak. Sudah, nah, ini ya, ada lagi. Ini sih yang Ini ya, ini. beda-beda. Ini, jadi mungkin pertanyaannya gini, kalau kita lihat di sini kan
gelombang itu kan mempunyai kecepatan tertentu tergantung dari media perapatannya. Jadi tergantung dari densitas dari dia yang apa sih ya, yang diberikan gelombangnya. Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu. Ya, Rafika. Kalau dari saya benar kata Pak Teguh sih Pak, untuk kecepatan rambat ini fungsinya untuk ketajaman dan kecerahan, karena kan kalau misalnya si lensa ini menyentuh objek, kemudian misalnya contoh ada udara gitu ya, otomatis kan kekuatan gelombang pantulnya itu nggak akan lebih kuat gitu ketika dia menyentuh jaringan lunak gitu. Untuk itu fungsi dari cepat rambat gelombang itu lebih ke ketajaman sama kecerahan. Karena kan biasanya nih kita mau ngukur atau test proof deh, mungkin teman-teman di sini pernah belajar cara ngetes proof menggunakan paperclip test atau coin test. Biasanya itu kan kita taruh gel dulu bagian lensa dari proofnya, kemudian kita tes dari bagian ujung ke ujung lensa gitu ya. Kalau misalnya kita tes terus ada gambar yang tidak bisa dicitrakan gitu di display monitornya. Nah, itu biasanya ada udara yang tidak terkena ada udara yang mengenai si lensa itu. Jadi dia tidak terkena gel seluruhnya gitu. Nah, biasanya bagian-bagian yang terkena udara ini tidak akan lebih cerah dibanding bagian lensa-lensa yang terkena oleh gel gitu sih biasanya. Kecerahan tuh bahasa ininya apa sih? Kan kalau tadi kontras ya. Kontras ya. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Yusuf nih, dia chatting tentang horn nih. Bener nggak di transistor tuh ada horn? Horn. Kayak apa ya? Horn tuh kayak pengarah. Klakson ya, klakson. Pengarah gitu. Oke, ini dulu deh. Yang nomor 2 loh, bagus tidaknya transducer apakah dipengaruhi oleh karakteristik impedansi? Ini saya nggak tahu nih karakteristik impedansi apa nih. Maksudnya Pak Yusuf? Mas, Mungkin nilai dari impedansinya kali ya. Mas Kevin, boleh. Ini saya lihat di tabel ini impedansi M-rail ini apa nih? Parameter apa ini? M-rail. Berarti bukan kilogram tadi per meter persegi tadi dong? Kali second. Ya coba diperbesar deh. Ya, tabel yang ada sekarang yang kelihatan ini. Coba yang tadi nilainya sama. Ini Mas Yusuf kayaknya masih galau masalah impedansi nih. Iya. Makanya ini impedansinya saya juga nggak ngerti karakteristik impedansi apa gitu. Pak Teguh nanti kayaknya sih nilainya sih nggak jauh beda ya. Nanti aku cek deh yang benar yang mana. Oh, itu mungkin kayak antara Gray dan Seaford kali ya. Enggak tahu. Iya, Bang Maman. Ntar baca dulu deh. Nah. Tadi yang pertanyaan Mas Yusuf tadi. Bagus tidaknya transducer. Nah, ini saya terbalik kayak ini Pak Yusuf nih. Harusnya bagus tidaknya gambar tergantung dari impedansinya, bukan bagus tidaknya transducer. Ya, saya mikirnya itu tadi, Pak. Bagus tidaknya transducer. Apakah dipengaruhi oleh karakteristik impedansi ini? Saya kayaknya kurang nyambung nih pertanyaannya Pak Yusuf. Makanya kalau impedansi ini kan kalau lihat di tabel ini tergantung dari objeknya gitu, bukan tergantung dari transducernya gitu. Iya. Mas Yusuf lagi troubleshooting kali Pak, ini propnya rusak apa enggak gitu. Iya. Kalau yang ini pertanyaan ketiganya, apakah mungkin terjadi noise ketika sedang melakukan pemeriksaan lain udara?
Kalau noise itu banyak sih penyebabnya, nggak dari udara doang. Dari cara pemeriksaan bisa, atau dari kelistrikan juga bisa terjadi noise. Jadi ada beberapa penyebab sih. Kalau ditanya penyebabnya, misalnya, oh ini kenapa, jadi harus dicek dulu sih noise itu kenapa. Dari listrik, dari grounding yang jelek itu bisa terjadi noise juga. Ya. Terus Saya dapat dari referensinya gitu Pak. Waduh, ini referensinya apa ya? Kalau saya mau jawab pertanyaan yang Horn tadi, kayaknya mungkin Horn di sini yang dimaksud Pak Yusuf mungkin bukan pada prop USG ya, karena kan ada juga setahu saya namanya prop ultrasonik. Nah itu beda dengan prop USG. Kalau di prop USG itu kita sebenarnya sama, untuk sama-sama memfokuskan. Itu biasanya kalau di prop USG kita kenalnya dengan focusing lens. Teknologinya namanya itu sih yang saya kenal sekarang. Ya, horn itu untuk ultrasonik biasa itu. Jadi kembali ke nomor 2 nih, Pak Yusuf ya. Bagus tidak transducer, apakah dipengaruhi karakteristik impedansi? Mungkin saya jawab aja ya, Bu. Jadi mungkin pertanyaannya bagus tidaknya gambar, apakah dipengaruhi karakteristik impedansi objek kali, kayak gitu kali ya. Soalnya transducer setahu saya nih tidak ada impedansi, ya maksudnya impedansi itu kan asalnya dari objek yang dilewati gitu. Ini Pak Yusuf nih nggak bisa bicara, jadi nggak seru nih. Masih putus-putus nggak Pak? Oh mungkin itu jelas itu tuh. referensinya dari mana ya? Mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Mungkin coba. Iya, jadi jelas nggak? Ya. Oke. Jadi itu saya dapat itu tuh di itu sih penelitian gitu. Jadi dia yang kalau nggak salah tuh belum saya share deh. Cuman dan sama yang satu lagi yang saya dapat dari YouTube sih cuman iseng-iseng aja gitu kan dengar. Nah, cuman itu agak ngeganjel gitu kan. Cuman di sini ada nggak sih Pak yang namanya karakteristik impedansi itu, ada nggak sih Pak? Soalnya saya dengar gitu loh, ada. Ya, itu pertanyaan karakteristik impedansi itu. Impedansi apa? Gitu. Apa ya? Ada macamnya ya Pak? Iya. Soalnya ini nih bisa dilihat tabelnya. Mas Yusuf, Pak Yusuf ya. Iya. Kalau dicari tuh impedansi itu banyak sih. Ini kalau sekarang kan kita ngomongnya impedansi akustik ya. Ntar kalau mungkin di teman-teman mahasiswa lain atau di geologi gitu, saya juga baca di impedansi awalnya, ternyata beda gitu. Ini nggak tahu nih. Nah iya, mungkin ya kebablasan kali Pak. Mungkin. Agak gini. Nggak tahu juga sih ya. Coba dicek dulu. Ntar di inverter juga ada ya resonansi, impedansi resonansi. Tadi saya tanya sama kan itu. Ya jadi gini aja Pak Yusuf, itu coba referensinya di share aja di kita, nanti kita sama-sama baca gitu ya. Kan kita sepakat nih tukar-tukaran ilmu nih gitu. Jadi kalau memang nanti referensi itu saya nggak ngomongin itu salah ya, mungkin kurang tepat ya, kita harus letakkan pada jalurnya gitu, supaya tepat. Jadi kalian nanti memahaminya itu nggak ikutan salah gitu, nggak ikutan apa sih namanya, saya nggak mau ngomong salah kali, kurang tepat lah ya gitu ya. Nah coba di share aja nanti sumbernya di mana, kita baca sama-sama. Oke ya? Oke Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini yang mau ngotot ke ultrasound malah pada diem nih. Gimana sih nih? Oke, gini, Tias sama Kevin udah presentasi udah ya? Udah selesai? Udah Pak. Ya. Oke, kalau gitu untuk presentasi selanjutnya saya serahkan ke Pak Barkah. Pak Barkah, time is yours. Baik Pak, saya nyalain
Kamera boleh ya? Silakan. Biar Pak Maman nggak sendirian ini kameranya. Asik. Nah, ini di belakang saya juga ada backgroundnya. Mungkin minta izinnya Pak Maman sama Pak Teguh ya, karena presentasinya saya sumber gambarnya juga dari Siemens, restrict gitu sih. Jadi saya juga biasa logo Siemens-nya nggak masalah ya Pak ya. Baik. Kalau pakai logo yang lain baru salah, Pak. Oh ya baik. Iya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua, Pak Maman, Pak Teguh, dan teman-teman adik-adik semuanya. Waalaikumsalam. Saya senang sekali bisa bergabung di acara meeting malam ini karena saya juga nambah ilmu tadi ya, ada pembahasan tentang impedansi dan sebagainya, kan saya memang background-nya bukan dari situ ya, jadi saya juga jadi tambah ilmu gitu. Mungkin saya perkenalkan, saya background-nya itu dari radiografer, dari Aptro dulu, teknik radiodiagnostik radioterapi, kemudian ngambil lanjutannya sonografi gitu. Jadi saya kerjanya di Siemens, rekan kerjanya Pak Maman, Pak Teguh, Kevin, dan Matias. Jadi sebagai aplikasi spesialis, yang mana karena memang background saya dari clinical gitu ya, tentang cara penggunaan alat USG itu, jadi saya istilahnya kerjanya gitu ya. Jadi setting alat, terus bagaimana memastikan user bisa menggunakan alatnya gitu. Jadi saya cuma sharing sedikit lah ya malam ini karena teman-teman Atem ya, teman-teman Atem ini juga udah cukup banyak berdiskusi gitu. Mungkin saya cuma menambahkan dari sisi klinikal gitu ya. Saya boleh ini ya, saya boleh share slide-nya. Silakan, Pak. Caranya gimana ya? Sebentar. Pojok kanan bawah tuh ada presentasi sekarang Pak Boga. Oke, ini udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Ini sudah kelihatan? Udah. Oke. Iya. Oke. Kok hilang lagi? Ya, ini. Ya. Baik ya. Ya, oke teman-teman semua. Ini berarti yang ikut di Meet ini teman-teman yang ada ketertarikan di USG gitu ya Pak Maman ya, kalau nggak salah ya. Jadi ini grupnya grup radiologi namanya, Pak. Radiologi, baik ya. Jadi memang sepengalaman saya, jadi mungkin sharing ya buat teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi ngambil penelitian tentang USG ataupun apapun itulah ya. Jadi nanti kita di lapangan gitu kan, kita akan menjadi partner antara user, sonografer dengan teman-teman teknisi begitu. Baik di vendor ataupun nanti di rumah sakit. Jadi memang pengetahuan tentang alat itu artinya tentang penggunaan prop, misalkan prop ini penggunaannya untuk apa, itu menurut saya cukup penting ya. Jadi cukup menjadi modal teman-teman buat nanti masuk ke dunia kerja gitu. Ini sih tadi udah dijelaskan cukup panjang lebar ya. Jadi mungkin saya mau langsung mengarah ke sini aja. Jadi untuk ultrasound sendiri sebenarnya gelombang suara itu bisa digunakan untuk medical terapi, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, tapi ini saya cuma mengulang aja. Jadi untuk fisioterapi juga menggunakan ultrasound. Nah ini untuk medical terapi sama medical diagnostik. Ya, salah satunya juga ada yang tadi Pak Maman bilang ya, ini untuk SWL juga menggunakan gelombang suara. Nah, untuk yang diagnostik sendiri ini juga mungkin
yang akan dibahas di sini ya. Jadi ini contoh gambaran-gambarannya, mungkin contoh aplikasinya begitu ya. Dan ini formasi gambarnya